Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musa dari SMK Budi Trisna Cirebon, CGP Angkatan 8. Akan menyampaikan koneksi antar waktu, kesimpulan dan refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara model 1.1. Dasar pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedua, menanam padi. Pendidik ibarat petani yang menanam padi. Dalam menanam padi untuk jadi beras yang unggul, petani harus memiliki berbagai cara dan sabar mengurusnya. Dalam pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk menghasilkan generasi atau anak yang baik. Yang ketiga, menghamba pada anak. Pendidik atau pendidikan harus berupaya memenuhi kodrat kebutuhan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menghamba pada anak. Pendidikan harus di dalam pengakuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak. Dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Yang kelima, bermain sebagai kodrat anak. Bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Lalu, yang menjadi pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama, kita hanya fokus mentransfer materi pembelajaran. Yang kedua, kita hanya melihat dari nilai kognitif saja. Yang ketiga, murid dijadikan sebagai objek. Yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru. Lalu selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yaitu yang pertama, bahwa kita menyadari bahwa setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda.
Yang kedua, guru bertugas menuntun murid, bukan menuntut murid. Yang ketiga, murid dituntun tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di pertanyaan yang ketiga, yang pertama, kita selaku murid ataupun guru membiasakan selalu berdoa baik sebelum dan sesudah selesai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menyenangkan dengan langsung praktik lebih banyak dibanding dengan teori. Yang ketiga, memberikan keleluasaan murid dalam berpendapat. Yang keempat, melakukan refleksi dan menanyakan kendala yang dihadapi murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.